Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Ika Sari, saya dari CGP Angkatan 10. Saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 31. Untuk memasuki guru penggerak ini, kita perlu memahami tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, filosofi berdasarkan Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pada materi modul 31 ini yaitu tentang pengambilan keputusan pengambilan keputusan sebagai calon guru, sebagai calon pemimpin sekolah maupun pemimpin pembelajaran, semua berpihak pada murid dan menuntun belajar murid untuk mencapai kekuatan kodratnya. Untuk hubungan antara peran dan nilai guru penggerak pada materi modul 31 yaitu pada pengambilan keputusan, salah satu peran guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Guru penggerak harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang mampu mengambil keputusan yang berhubungan dengan dilema etika atau bujukan moral yang harus berpihak pada murid, sehingga bisa mengembangkan bakat dan kemampuan murid berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Seorang guru penggerak diharapkan juga mampu merefleksikan hasil pengalamannya sendiri serta guru lain untuk dijadikan poin peningkatan untuk pembelajaran. Tidak lupa juga sebagai seorang coach, guru penggerak diharapkan juga bisa memantau perkembangan dari rekan guru lain tersebut. Sedangkan salah satu nilai guru penggerak adalah berpihak pada murid, di mana pada pengambilan keputusan dengan nilai kebajikan ini bisa menjadi salah satu proses menuntun belajar murid untuk mencapai kodrat alam. Hubungan pembelajaran berdiferensiasi dengan pengambilan keputusan pada materi 31 ini, pembelajaran berdiferensi adalah teknik instruksional atau pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada gaya belajar minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran. Oleh karena itu, langkah-langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran sangat penting dalam salah satu proses untuk pembelajaran berdiferensiasi untuk mengetahui kebutuhan individual setiap siswa, sehingga setiap siswa bisa terlayani untuk mencapai kekuatan kodratnya. Kemudian hubungan pembelajaran berikutnya KSE dalam pengambilan keputusan, yaitu pembelajaran sosial emosional merupakan pembelajaran yang mampu menciptakan pengalaman belajar bagi murid untuk menumbuhkan dan melatih 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu yang pertama kesadaran diri, yang kedua manajemen diri, ketiga kesadaran sosial, keempat keterampilan berrelasi, dan kelima pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, setelah mempelajari ini, maka kita bisa menjalani proses pengambilan keputusan dengan berpihak dengan murid yang bertanggung jawab dan memperhatikan nilai-nilai kebajikan yang universal. Hubungan supervisi akademik dengan pengambilan keputusan. Supervisi akademik merupakan salah satu pengambilan keputusan seorang pemimpin untuk melihat serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memberikan dampak secara langsung pada guru dan kegiatan pembelajaran mereka di kelas.
Dengan supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak pada anak. Karenanya, kegiatan supervisi akademik hanya memiliki sebuah tujuan, yakni pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, yaitu keterampilan seorang pemimpin dalam mengemban salah satu perannya, yaitu mengambil suatu keputusan, khususnya pada kasus-kasus yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan atau etika. Pada pengambilan keputusan ini juga menggunakan proses coaching yang telah kita pelajari pada modul 23. Selanjutnya, keputusan-keputusan yang diambil secara langsung atau tidak menentukan arah dan tujuan suatu institusi atau lembaga, serta menunjukkan nilai-nilai atau integritas dan institusi tersebut, yang pada akhirnya berpengaruh kepada mutu pendidikan yang didapat murid-murid. Refleksi dari yang telah kita pelajari dalam setiap interaksi keseharian di sekolah, seorang pemimpin pembelajaran dan sekolah perlu menghidupi paradigma berpikir yang memberdayakan bagi setiap warga sekolah dan melihat kekuatan-kekuatan yang ada dalam komunitasnya. Sebagai seorang pemimpin pasti banyak mengalami masalah yang harus dihadapi, maka harus melakukan pengambilan keputusan baik dilema etika maupun bujukan moral. Pengambilan keputusan ini juga merupakan keterampilan yang harus diasah agar semakin baik. Semakin sering kita berlatih menggunakannya, kita akan semakin terampil dalam pengambilan keputusan. Hal yang penting dalam pengambilan keputusan adalah sikap yang bertanggung jawab dan mendasarkan keputusan paradigma nilai-nilai kebajikan universal. Maka berikutnya kami diberi kesempatan untuk menggali pengalaman. Kami juga diberi kesempatan untuk mewawancari dua kepala sekolah di tempat kami sendiri, yaitu Pak Gerenda Priyadi di SMKN 27, kemudian kepala sekolah di tempat lain, sehingga di sini kami mengetahui langsung bagaimana sebagai seorang pemimpin bisa ketika menghadapi masalah dan bagaimana mengambil keputusan yang berdasarkan 5 langkah yang telah kita pelajari. Dan subhanallah dari kedua kepala sekolah yang saya wawancari memang benar-benar telah menerapkan 9 langkah tersebut dan benar-benar keputusan yang diambil adalah berdasarkan atau memihak kepada kepentingan siswa. Dan dalam mengambil keputusan juga tidak gegabah, tapi mereka benar-benar mengambil fakta-fakta, melihat fakta-fakta yang ada, kemudian tentunya berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Di sini saya sangat berterima kasih telah diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan calon guru penggerak, karena dengan saya mengikuti pendidikan ini membawa perubahan yang besar bagi diri saya ketika saya memasuki ajaran baru ini. Saya menerapkan semua materi-materi yang telah saya dapat sehingga membuat perbaikan dalam cara saya mengajar, dari menerapkan kesepakatan kelas, kemudian menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid, kemudian penerapan KSE, metode coaching dalam menghadapi siswa yang memerlukan bimbingan, sampai kami diberi kesempatan sebagai supervisor teman sejawat di sekolah kami. Itulah pengalaman yang saya dapat. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini akan membawa perbaikan kepada saya selanjutnya, dan untuk yang melihat
video saya ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.